Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan menjelaskan tentang statistika non-parametrik. Uji Kruskal-Wallis. 1. Pengertian uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametris untuk K-independent sample, di mana asumsi normalitasnya boleh dilanggar. Artinya, kita tidak perlu lagi melakukan uji normalitas atau uji homogenitas. Asumsi uji Kruskal-Wallis. Pertama, data terdiri lebih dari 2 sampel acak. Yang kedua, variabel yang diamati harus kontinu. Yang ketiga, skala data yang digunakan minimal adalah ordinal. Yang keempat, jenis skala untuk variabel dependen adalah ordinal. Selanjutnya, kita lihat jumlah sampelnya. Sampel kecil jika K sama dengan 3 dan sampelnya kecil atau N kurang dari sama dengan 5, maka kita lihat tabel O pada halaman 356 buku Siegel. Sedangkan jika sampelnya besar, jika K sama dengan 3 dan sampel besar atau N lebih dari 5, maka bandingkan nilai KW dengan tabel C dengan DF sama dengan K-1. Ada di halaman 323. 2. Contoh soal uji Kruskal-Wallis. Dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh olahraga terhadap tingkat depresi pada mahasiswa, yang dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Tidak berolahraga, jogging selama 20 menit, dan jogging selama 60 menit per minggu. Didapatkan data sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan tingkat depresi di antara mahasiswa yang tidak berolahraga, jogging selama 20 menit, dan jogging selama 60 menit per minggu? Kita akan mengerjakannya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Pertama, kita akan melakukan cara manual. 1. Pertanyaan penelitian. Apakah terdapat perbedaan tingkat depresi di antara mahasiswa yang tidak berolahraga, jogging 20 menit, dan jogging 60 menit per minggu? Yang kedua, menentukan hipotesis. H0-nya tidak terdapat perbedaan di antara 3 kelompok tadi, sedangkan H1-nya terdapat setidaknya satu tanda sama dengan tidak berlaku. Yang ketiga, kita akan melakukan penghitungan statistik uji. Pertama, kita lakukan perankingan. Didapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan KW. Rumus dapat dilihat sebagai berikut. Hasil yang didapatkan adalah KW sama dengan 7,2712. Langkah selanjutnya, menentukan kriteria uji. Tolak H0 jika KW lebih besar dari KW tabel. Dan berdasarkan tabel appendix C, KW tabel didapatkan sama dengan 3,84. Selanjutnya, interpretasi hasil. Menolak H0 karena KW hitung lebih besar dari KW tabel. Dan kesimpulannya, terdapat setidaknya satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan, kita akan melakukan uji lanjutan. Pertama, kita rumuskan pertanyaan penelitian. Kita akan membandingkan masing-masing 2 kelompok, sehingga yang pertama kita bandingkan tidak berolahraga dengan jogging 20 menit, yang kedua jogging 20 menit dengan jogging 60 menit, dan yang ketiga tidak berolahraga dengan jogging 60 menit. Selanjutnya, menentukan hipotesis. H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara 2 kelompok mahasiswa. H1-nya terdapat perbedaan signifikan di antara 2 kelompok mahasiswa. Langkah selanjutnya adalah menghitung statistik uji. Di sini, kita mencari selisih rata-rata ranking antara 2 kelompok, dan didapatkanlah data sebagai berikut.
Selanjutnya, kita menentukan kriteria uji. Kriteria uji ditentukan sebagai berikut. Terakhir, interpretasi dan kesimpulan. Pertama, pada mahasiswa yang tidak berolahraga dan mahasiswa yang jogging selama 20 menit, H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan kedua, pada mahasiswa yang berjogging selama 20 menit dan 60 menit per minggu, H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan. Begitupun pada yang ketiga, mahasiswa yang tidak berolahraga dan yang jogging selama 60 menit, H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, kita akan melakukan cara SPSS. Pertama, kita input data, dan kita masukkan kolom pertama adalah ID, kolom kedua kondisi, dan kolom ketiga skor. Lalu kita masukkan values pada kondisi. 1. Tidak berolahraga, 2. Jogging selama 20 menit, dan 3. Jogging selama 60 menit. Selanjutnya, analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan kita pilih key independent sample. Masukkan skor pada tes variable list dan kondisi pada grouping variable. Define range-nya 1-3, karena kita memiliki 3 kelompok. Selanjutnya, kita akan mendapatkan data output sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan uji lanjutan. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kita pilih To Independent Sample. Kita masukkan seperti biasa skor pada tes variable list dan kondisi pada grouping variable. Di define range-nya, kita membandingkan masing-masing 2 kelompok. Yang pertama, 1 dan 2. Maka akan kita dapatkan data output perbandingan 1 dan 2. Selanjutnya, kembali lagi seperti biasa, to independent sample. Lalu kita bandingkan kelompok yang lain. Kali ini kita akan bandingkan kelompok 1 dengan kelompok 3. Kita dapatkan juga data output sebagai berikut. Selanjutnya, kita lakukan perbandingan ketiga. To independent sample, lalu kita masukkan define range dengan kelompok yang lain lagi. Kali ini kelompok 2 dan kelompok 3. Maka kita juga akan dapatkan data output perbandingan kelompok 2 dan 3. Selanjutnya, kita susun report result berdasarkan APA. Paragraf pertama, kita jelaskan tentang uji Kruskal-Wallis. Yang kedua, kita jelaskan tentang uji lanjutan. 3. Latihan soal uji Kruskal-Wallis. Untuk menambah pemahaman kita, kami menyediakan latihan soal untuk teman-teman semua. Soal dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah teman-teman!